Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan rekapitulasi dari data hasil survei dengan cara yang cepat ya. Cepat pastinya harus akurat ya. Jadi misalnya teman-teman memiliki hasil survei, suatu hasil survei kuesioner untuk penelitian, baik itu riset-riset kecil-kecil maupun untuk tugas-tugas kuliah misalnya. Nah, ini di sini contoh kita sudah punya data ya. Di sini data hasil survei. Di sini kalau kita lihat ada 100 responden ya. Jadi sudah masuk 100 responden yang menjawab kuesioner survei. Kemudian di sini kita lihat ada 3 pertanyaan. Ini survei mengenai penggunaan e-wallet. Jadi pertanyaan pertama, alasan menggunakan e-wallet. Pertanyaan kedua, transaksi yang sering digunakan. Dan pertanyaan ketiga, kamu tim apa? Apakah bayar pakai cash atau pakai e-wallet? Nah, untuk melakukan rekap, biasanya kan kita akan menghitung setiap jenis jawaban dari masing-masing pertanyaan ini, apa saja jenis jawabannya, kemudian masing-masing jenis jawaban itu berapa kali frekuensi terjawabnya oleh responden. Oke, jadi langkah pertama kita pilih dulu data kita akan buatkan tabel dulu untuk mempermudah kita dalam melakukan penggunaan data. Jadi kita pilih semua datanya, kemudian kita buatkan table. Caranya langsung saja ke sini, format as table, pilih warna yang sesuai selera ya. Kemudian jangan lupa dicentang my table has header karena kita memasukkan judul kolom dalam pilihan kita. Oke. Kemudian table ini kemudian diberikan nama secara default. Di sini nama defaultnya ya, di tab table di bagian sini table name. Ini kita bisa ganti nama tabelnya, misalnya kita ganti nama tabelnya dengan data gitu ya. Ketik terus enter. Nah, saat ini tabel kita sudah bernama data. Di sini kita lihat. Nah, di sini sudah ada data. Kita klik oke. Oke teman-teman, kemudian silahkan kalau ada teman-teman pengen merubah warna misalnya sesuai selera, silahkan saja. Warna ininya juga bisa dirubah, warna judul kolomnya, kemudian atau warna defaultnya juga teman-teman bisa rubah, silahkan saja. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan buatkan sheet baru ya. Kita akan buatkan sheet baru di sini. Nah, di sini kita akan melakukan rekapitulasi. Yang pertama, saya akan melakukan copy dulu dari copy paste value ya. Copy, kemudian di sini ya kita paste value. Oke. Kita coba teman-teman ya. Ini. Kemudian ini kita coba ini dulu ya, misalnya seperti ini. Oke, kita insert dulu ya. Jadi ada 3, kita akan melakukan rekap terhadap 3 pertanyaan ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti silahkan saja teman-teman untuk merapikannya. Oke ya, jadi di sini jawaban ya, jawaban, kemudian di sini frekuensi, jadi berapa kali jawaban tersebut dipilih oleh responden kita gitu ya. Oke, copy paste value dulu. Oke ya, ini silahkan saja lalu jika mau di merge. Oke ya, nah di sini untuk jawaban ya kita akan memilih tentunya, atau kita akan mendata tentunya jawaban apa saja yang ada dalam pertanyaan pertama. Jadi kita fokus pertanyaan pertama dulu, jawaban apa saja, baru nanti kita akan menghitung berapa kali frekuensi pertanyaan tersebut dipilih oleh responden. Nah, untuk membuat jawaban apa saja yang ada dalam pertanyaan pertama itu nanti akan muncul jenis-jenis yang ada di sini. Misalnya ini praktis, mudah digunakan, jadi ini praktis 2 kali dan seterusnya. Nah, tentunya kita akan memunculkan jenis jawabannya 1 kali saja, tidak berulang. Nah, untuk itu kita akan menggunakan rumus unik ya. Kita menggunakan rumus unik. Kemudian sumber data yang kita gunakan adalah tabel di sheet sebelahnya tadi. Tadi kita sudah membuatkan tabel bernama data ya. Kita sudah buatkan tabel bernama data. Kemudian buka kurung siku, kita pilih judul kolom yang akan kita olah. Ya, kita akan memilih yang pertama, kolom yang pertama untuk pertanyaan pertama. Oke. Kemudian kurung siku tutup, kurung tutup, enter. Nah, dia memunculkan daftar
jawaban, jenis jawaban satu kali muncul, satu kali yang unik, tidak berulang. Jadi ternyata ada 4 jenis jawaban di dalam pertanyaan yang pertama. Nah kemudian sekarang kita tinggal menghitung frekuensinya. Nah untuk menghitung frekuensinya kita akan menggunakan rumus count if ya. Kita akan menggunakan rumus count if sama dengan count if gitu. Kemudian range-nya kembali lagi kita gunakan data, lalu jawaban pertanyaan yang pertama kita ambil untuk range-nya ya. Kemudian setelah range-nya, kriterianya yang mau kita hitung adalah masing-masing dari jenis jawaban ini, maka kita pilih semuanya. Nah teman-teman perhatikan di sini muncul tanda crash di belakang, ini karena hasil jawaban ini adalah membentuk array, data array, dan kita memilih seluruh data array-nya, maka dia karena rumusnya dibuat di B5 tapi dia membentuk suatu array jawaban sampai ke bawah, maka di belakangnya secara otomatis akan dimunculkan tanda crash. Oke. Kemudian tutup kurung. Nah seperti ini. Jadi ini artinya banyak penawaran promo sebanyak 22 frekuensi terpilih, mudah digunakan 55 dan seterusnya. Nah teman-teman, di sini sudah selesai sebenarnya. Ini kan tinggal silahkan saja teman-teman kasih warna kolom gitu ya. Lalu di atasnya kan pertanyaannya. Nah jika teman-teman menginginkan misalnya urutan dari jenis jawaban ini berurutan berdasarkan jumlah frekuensi dari yang terbanyak, kita perlu menambah rumus kita ini dengan menambahkan satu rumus lagi, yaitu sort by ya. Sort by, oke. Jadi sort by array-nya itu adalah daftar jawaban yang ada, kemudian by array itu adalah dasar pengurutannya. Nah, berdasarkan apa kita ingin mengurutkan? Karena kita ingin mengurutkan berdasarkan frekuensi terpilihnya setiap jawaban yang paling banyak di urutan paling atas, maka kita by array-nya ini kita gunakan lagi-lagi rumus count if supaya dasar pengurutannya itu berdasarkan jumlah frekuensi dari masing-masing pilihan jawaban. Oke, kita gunakan lagi count if ya. Count if, kemudian range-nya itu seperti biasa kita gunakan lagi data, dan kemudian kolom untuk pertanyaan pertama. Sedangkan kriterianya itu adalah masing-masing dari jawaban ini. Jadi kriterianya itu kita kembali menggunakan rumus unik ini, kita bisa langsung copy saja. Ya, kita langsung copy saja, copy, kita paste di sini. Oke, count if selesai. Selesai count if, lalu sekarang kita kembali lagi ke rumus sort by. Jadi array-nya sudah, data yang ingin diurutkan sudah, by array yaitu data sebagai dasar pengurutan sudah. Kemudian sekarang kita tinggal masukkan sort ordernya, mau diurutkan berdasarkan ascending apa descending. Karena kita mengurutkan dari yang terbesar, kita pilih yang descending. Sudah selesai, kita tutup kurung. Oke, nah sekarang kita lihat mudah digunakan, 55 sudah paling atasnya. Kalau saya undo misalnya, nah ini mudah digunakan nomor 2, 55 ya. Saya redo lagi. Nah ini sudah urut, dan frekuensi ini karena dia merujuk ke sebelahnya maka dia mengikuti, sudah otomatis mengikuti. Kemudian untuk pertanyaan kedua dan ketiga kita sudah mudah, tinggal mengcopy saja. Mengcopy pertanyaan pertama, skip, kita klik di sini, kita klik sini, kita paste, Ctrl V ya. Kemudian tinggal menggantikan kolom yang kita ambil sebagai data yang kita olah. Oke, kolom yang pertama ini, pertanyaan pertama kita ganti dengan ini. Begitu juga yang ini ya. Tinggal kita ganti dengan ini. Kemudian ini juga sama, kita ganti dengan yang kedua. Oke, enter. Lalu frekuensinya juga sama, kita copy paste saja ya. Kita copy, di sini kita paste. Oke. Ini B5-nya kita ganti ke sini, kita tarik ke sini. Oke. Tambahkan di bawahnya. Lalu kemudian ini alasan kolom ini kita ganti menjadi yang pertanyaan kedua ya, gitu. Oke. Nah, sama halnya untuk yang ketiga juga sama. Oke ya, copy,
database value, ininya kita ganti, kolom yang digunakan kita ganti menjadi tim apa ya, yang ini juga kita ganti. Oke, menjadi tim apa gitu. Yang ketiga juga kita ganti. Oke, sudah. Kemudian tinggal frekuensinya ya, frekuensinya kita copy saja rumus kita. Oke, kita masukkan ke sini ya. Yang E-nya kita ganti menjadi H ya. Yang E-nya kita ganti menjadi H. Kemudian kolomnya kita ganti ya menjadi ini ya. Oke, setelah itu coba kita sum ya untuk sebagai totalnya ya, jumlah gitu. Oke ya, seperti itu. Oke, ini tinggal kita kopikan saja ke tabel yang kedua dan keliru, ke tabel yang kedua dan ketiga. Lalu rumus sumnya kita tinggal tambahkan saja ya. Oke, terus ini juga ya. Oke ya, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini ya, ini terbukti sudah sesuai perhitungan kita. Jadi jumlah jawaban untuk setiap pertanyaan adalah 100, 100, 100. Ini sesuai dengan data awal yang kita punya yang berjumlah 100 responden. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.